Baik, pertanyaan-pertanyaan datang dari Ibu Ida di Tebet. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Ustadz, ketika turun wahyu pertama kali, ada kisah Nabi diminta untuk membacanya. Nabi ditegur Allah untuk jangan tergesa-gesa membacanya. Apakah ketergesa-gesaan ini bagian dari kemanusiaan Nabi Muhammad? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أما بعد. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Ustaz Hamzah yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Krisna, ada tamu-tamu kita Bapak Wafi, Ustaz Abdul Hasan Asyadzili, ada Saudara Klik Munir, dan teman yang lain, begitu pula Anwar, Atep, Hafid, dan semua kru, dan semua ikhwan yang bersama-sama berjuang dalam arena dakwah ini. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dicurahkan atas kita semua. Allah mengampuni dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin, kaum muslimat. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Pada saat Jibril membacakan ayat-ayat Allah, Nabi kita mengikutinya secara tergesa-gesa. Disebutkan dalam suratul Qiyamah, di mana Allah mengingatkan nabinya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kamu gerakkan lidah kamu dalam mengikuti bacaan Al-Quran karena tergesa-gesa. Pertanyaannya, mengapa Nabi tergesa-gesa? Karena minat Nabi untuk betul-betul dapat menghafalnya, mengingatnya, dan khawatir akan lupa. Khawatir akan lupa. Oleh karena itu, Allah berikan jaminan buat Nabi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kamu tidak perlu khawatir. Kami yang akan mengumpulkan Quran. Baik di hati kamu maupun apa? Kelak juga ya, akan terkumpul dalam lembaran-lembaran kitab yang akan terus dijaga, dipelihara oleh Allah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, menjadi kewajiban kami untuk mengumpulkannya, juga membacakannya kepada kamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, apabila kami membacakannya kepada kamu, ikuti kami dalam cara membacanya. Thumma inna alaina bayana, kemudian menjadi tugas kami juga untuk menerangkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sebenarnya telah dikumpulkan pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu menjadi tugas ya, yang Allah amanatkan agar umat setelah Nabi betul-betul apa? Dapat betul-betul meyakini, mengimani akan kebenaran Al-Quran, bukan hanya kandungannya, sampai kepada teksnya benar-benar terjaga, terpelihara dari mulai di Lauh Mahfuz. Ketika dalam perjalanan tiba pada Rasulullah SAW, baik pada masa hidupnya maupun setelah wafatnya, dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Begitu pula dalam suratul A'la, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Kami akan membacakan kepada kamu wahai Rasulullah, kamu tidak akan lupa, kecuali kalau lupa yang dikehendaki Allah. Manusia butuh nggak akan lupa. Lupa bisa menjadi penyakit, bisa menjadi obat. Obat buat orang yang berduka, bersedih hati, yang hatinya berisikan kebencian. Dengan adanya lupa, dia melupakan semua itu, menjadi obat buat dirinya.
Jadi Allah ingatkan kepada Nabi-Nya bahwa kami akan membacakan kepada kamu dan kamu tidak akan lupa kecuali lupa yang dikehendaki Allah. Tapi kalau melupakan ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala jamin. Begitu juga dalam surah Thaha, la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Jangan kamu tergesa-gesa dalam mengikuti bacaan Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan pada kamu. Tapi berdoalah, wahai Tuhanku, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah pengetahuan dan ilmu yang kau ajarkan padaku. Jadi kita lihat dari ayat-ayat ini Nabi tergesa-gesa bukan karena apa? Bukan karena apa? Karena beliau dikuasai oleh hawa nafsu, tapi karena beliau khawatir sampai melupakan Al-Quran yang dibacakan padanya. Hingga datang jaminan dari Allah, baru Nabi merasa tenteram dan ayem. Ini menunjukkan keprihatinan beliau dalam betul-betul menjaga, mengingat Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah, ada yang mau menambahkan? Ya, tadi dipertanyakannya katanya waktu di Gua Hira. Sepertinya apa yang di Gua Hira itu berbeda sekali dengan apa surat yang turun yang dibacakan oleh Ustaz tadi. Ya, yang ketika menggambarkan Rasulullah ingin tergesa-gesa membacanya, ya, itu setelah turun banyak ayat Quran. Jadi saking ghirahnya, bagaimana Rasulullah SAW ingin membaca Al-Quran itu, ya, ketika ya, seperti kayak kita muridnya sama-sama baik atau diperlihatkan tulisannya Al-Quran seperti ini, Rasulullah mau buru-buru baca gitu. Padahal Allah perintahkan jangan buru-buru, sebab Al-Quran ini bukan saja tulisannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, cara penulisannya arti ditunjukkan oleh Allah, tapi cara bacanya juga diajarkan. Jadi makanya Al-Quran itu kan namanya Alkitab, arti sesuatu yang ditulis. Sampai cara penulisannya pun berbeda dengan cara kita imla. Coba tulisan kitab. Kitab kalau kita imla biasa kaf, ta, kemudian alif ke atas. Baru ba. Coba Quran, Al-Quran yang Utsmani tapi ya. Quran yang memang dari zaman Rasulullah SAW, cara penulisannya seperti itu. Enggak pakai alif. Kaf, ta, ba. Kemudian kok taknya bisa dipanjang-panjang. Kitabun, kok padahal kaf, ta, ba saja. Ini karena cara bacanya pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh kita itu namanya Al-Qur'an ini adalah di samping Al-Qur'an, arti dari qara'a membaca, juga Alkitab. Jadi dari kataba menulis. Jadi Al-Qur'an ini bukan saja bacaannya diajarkan, tapi tulisannya pun cara menulisnya diajarkan. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Al-Qur'an ini sudah seperti Ustaz katakan, itu sudah ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Ada kutabul wahyi. Ya. Dan cara penulisannya pun diajarkan. Ya. Melalui wahyu cara menulis. Kenapa Bismillah, ba-nya setelah ba nggak ada alif. Tapi Iqra bismi rabbika. Sama kan bismi arti dengan nama. Ba huruf jar, ismun, nama. Tapi dalam surah Al-Alaq, bismi tulisannya ba ada alif. Tapi kenapa di dalam Bismillah ba langsung sin? Ini ada rahasia di sana. Ternyata juga ketika dihitung jumlahnya ada 19. Angka 19 ternyata ini disebutkan dalam surah Al-Qamar, ini adalah angka yang unik. Ya, ini kalau dalam matematik dibilang ini bilangan prima yang tidak bisa dibagi kecuali oleh dirinya dan oleh satu, itu biasanya. Tapi ini angka ini unik, ya, angka unik dan sebagian sudah kita jelaskan dulu waktu kita seminar mukjizat huruf Al-Quran di Rasil. Ya. Keunikan-keunikan dari huruf ini. Jadi Al-Quran itu jangankan cara bacanya, cara tulisannya pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW ya diminta untuk mendengarkan dulu dan kemudian baru menyampaikannya. Wallahu a'lam itu.